Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik pemirsa Radio Guntur, kembali lagi bersama saya Tias Paramita dan kita masih di edisi Fintalk, Financial Talk untuk edisi hari ini, Senin 30 November 2020, dan kita masih membahas seputar komunikasi bisnis lintas budaya. Jadi di segmen kedua ini, untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin tanya-tanya seputar komunikasi lintas budaya, mungkin mau sharing pengalamannya atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, sekarang mungkin sedang melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda, bisa banget telepon di 23455. Oke, sebelum sembari kita menunggu penelpon yang bergabung di 23455, mungkin Tias kembali akan nanya-nanya ke Bu Ariyanti ya Bu ya. Okay. Nah, tadi kan Pak Nanto sempat menyinggung bahwa Bu Ariyanti itu tidak hanya menggunakan komunikasi bisnis lintas budayanya ini dengan suami yang juga partner bisnisnya gitu ya, tapi juga sama karyawan-karyawan yang lain. Berarti siapa saja sebenarnya yang harus melakukan komunikasi bisnis lintas budaya ini, Bu? Tadi dibagi ya, komunikasi itu internal. Internal dengan partner saya dan dengan pegawai. Nah, sekarang kita keluar, eksternal kita. Siapakah mereka? Mereka customers kita, calon customers, suppliers kita, siapa yang memasok bahan-bahan kita, publik, siapapun itu. Dan itu juga penting ya, karena bagaimana kita mengekspresikan apa yang kita tawarkan, produk kita, service kita. Jadi semuanya, maksudnya itu sangat penting. Jadi tidak hanya diaplikasikan secara internal, tapi secara eksternal pun seperti itu. Oke, lalu tadi komunikasinya dilakukan ke berbagai pihak gitu Bu ya, bukan hanya sama partner bisnisnya aja gitu ya, internal eksternalnya juga. Nah, lalu apakah ada kesulitan juga menerima budaya yang berbeda dari supplier mungkin atau orang-orang eksternal lainnya? Ya pasti ada aja sih, tapi so far so good lah istilahnya. Cuman tetap ada ya kendala dalam mengerti itu. Sekarang saya mau balik aja, sebetulnya ada satu prinsip ya, bagaimana apakah itu internal atau eksternal. Yang pertama adalah kita tahu tujuan kita, apa yang mau kita lakukan. Jadi dimanapun kita akan berbicara, kita tahu apa tujuan kita. Fokus dengan apa yang kita ingin dapatkan atau solusi. Selama dua itu prinsip dipegang, sepertinya oke ya. Di samping yang lain mempelajari, banyak observasi, jangan berasumsi seperti tadi saya bilang. Kendalanya tetap ada karena ya seperti itu yang saya bilang ya, di Indonesia terutama ya, supplier, kita memerlukan beda ya, perbedaan antara di Indonesia yang saya alami di Buleleng dengan di luar negeri. Contohnya, kalau di luar negeri itu supplier selalu siap. 99,9% mereka siap dengan barang yang biasa kita pesan. Kalau tidak, sumpama dia tidak, dan mereka tahu pada hari-hari tertentu kita memesan, mereka sudah kasih tahu kita sebelumnya. Maaf, Anda masih perlukah barang ini karena kita sedang low stock. Tapi mereka ngasih alternatif. Ya, kita pakai brand ini, apakah kamu mau? Jadi itu yang namanya proaktif ya. Jadi mereka sudah biasanya memberitahukan sebelum. Di sini kita banyak kendala di situ karena mungkin karena ini Singaraja ya, mungkin beda kalau ini di Denpasar. Akses kadang-kadang untuk barang-barang tertentu tidak ada di sini. Jadi kadang kita ya terkejut, sumpama kita biasa sudah order ini, kita minta supplier, dia bilang oh nggak ada, dan sudah gitu aja jawabannya. Oh kapan adanya lagi? Oh nggak tahu. Dan itu bisa bikin frustrasi. Iya benar. Apalagi kita menjalankan bisnis. Iya. Masa kalau nggak ada bahan bakunya kita harus bikin apa? Iya benar. Itu kan mengganggu dan itu menyulitkan dan mungkin frustrasi ya saya kalau udah sampai yang ke situ. Kenapa kok Bapak tidak bilang sama saya kalau barang ini tidak ada dan kok tidak dicarikan solusi dan tidak tahu kapan? Jadi gimana saya harus menjalankan bisnis? Bapak juga kok nggak profesional gitu lah istilahnya. Itu kendala saya ya, kendala kita di situ banyak. Oh tidak ada, tidak tahu. Oke, itu tadi hal-hal bisa dibilang kendala-kendala yang dihadapi gitu ya kalau misalnya sama supplier. Tadi juga kalau sama karyawan juga sempat Ibu singgung. Nah lalu agar bisa melakukan komunikasi lintas budaya dengan baik,
siapa yang memiliki peranan yang penting di sini? Apakah harusnya ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan? Mungkin bisa jadi Pak ya, ada mata kuliah atau mata pembelajaran tentang komunikasi bisnis lintas budaya ini, atau cukup dari pembisnisnya sendiri yang memberikan pelatihan pada karyawannya? Pebisnis melakukan pelatihan, tentunya pendidikan sangat penting, itu harus ada khusus itu. Sebenarnya kita pernah sedikit menyinggung masalah itu ya, gimana training menyiapkan mahasiswa-mahasiswa atau studennya untuk siap kerja di lapangan. Karena yang kalian pelajarin di bangku kuliah itu, bangku kuliah itu belum apa-apa ya istilahnya ya. Faktanya kadang sangat berbeda. Benar. Dan itu perlu training. Dan saya berharap banyak pebisnis yang sudah canggih, terutama untuk Buleleng, itu mungkin bisa bekerja sama memberikan training semacam ini, mungkin secara bakti sosial atau apa gitu, karena penting, training itu penting. Kalau di luar negeri sendiri, apakah memang ada pembelajaran khusus untuk komunikasi bisnis lintas budaya ini? Ada, tidak semua harus, tapi ada, aksesnya banyak. Bisa itu lewat kampus kita, lewat universitas kita, bisa itu employment agency, banyak di situ. Banyak kita bisa gitu, ambil kursus, ada, tapi ada tidak kursusnya tapi tidak kurikulum ya. Maksudnya kita bisa ngambil secara bebas, publik bisa ngambil. Jadi seperti apa ya? Pilihan ya. Siapapun bisa, tidak tidak harus bersyarat kita harus punya pendidikan apa, tidak. Jadi ada banyak kursus-kursus yang ditawarkan. Berarti kalau Ibu sendiri itu ngambil pelajaran pilihan itu di luar dulu atau pengalaman ya berarti ya? Pengalaman dari kesalahan-kesalahan yang saya perbuat waktu saya muda, di situ saya belajar. Saya harus begini, saya tidak boleh begitu. Gitu ya, berarti bukan dari pelajaran yang Ibu ambil. Saya tidak pernah mengambil kursus secara khusus untuk bidang itu. Kita sapa dulu penelpon yang bergabung di 23455. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Gongde Ngurah Rai, langsung saja Gongde. Selamat pagi, narasumber. Saya bertanya sama Ibu, Bu, singkat saja Bu, karena penjelasan sudah panjang lebar. Bahasa sangat penting Bu ya. Bahasa internasional itu paling penting. Tapi bahasa lainnya juga penting Bu. Dan di sini kami bertanya Bu, ini di luar topik mungkin ya. Gongde kan jual beli saham Bu ya. Kami bertanya karena Ibu tadi katanya lama di Amerika. Saham apa yang paling high class di Amerika? Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih banyak. Karena kami jual beli saham, Bu. Terima kasih. Online terima kasih untuk Bung Deddy Ngurah Rai yang sudah bergabung bersama kami. Ini sedikit melenceng Bu ya dari topik gitu ya. Tapi, kalau ngomongin soal saham, emangnya kalau kita jual beli saham itu ada terjadi komunikasi bisnis lintas budaya juga kah? Misalnya kalau beli saham dari luar? Ya ada pastinya, tapi tergantung juga sih, sekarang saham bisa dibeli online juga kan, jadi tergantung gimana kita cara belinya. Tergantung berapa banyaknya juga mungkin. Kalau soal masalah saham, apa yang bagus dibeli di Amerika? Kalau saya tahu, saya udah kaya raya nih. Tapi mungkin yang populer ya tentunya masih di bidang IT ya, itu sama biological medicine seperti farmasi itu mungkin. Terus sekarang lagi zamannya virus, mungkin itu sesuatu yang saham yang naik ya. Jadi itu ya untuk Gongde ya, semoga bisa menginspirasi barangkali nanti mau investasi saham lainnya gitu ya. Bagi perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang memadai gitu Bu ya, mungkin komunikasi bisnis lintas budaya itu bukan suatu perkara yang besar. Tapi gimana nih kalau untuk pengusaha kecil bahkan UMKM, apakah mungkin bisa dikasih tipsnya untuk mereka yang ingin melakukan bisnis lintas budaya ini Bu? Saya taruh karena saya biar saya ingat. Seperti tadi yang saya bilang, kita harus tahu target kita, siapa audience kita, siapa yang mau kita pasarkan. Kita punya barang, kita punya service, kita tahu mutunya bagus, kita berkomitmen untuk memberikan level yang tinggi dalam customer service. Itu saja tidak cukup. Kita harus tahu juga siapa yang mau kita targetkan. Ada untuk Buleleng khususnya ya, atau Bali khususnya,
atau Indonesia bisa. Ada 3 kan audiensnya itu. Lokal, orang-orang lokal kita mau memasarkan. Ada expat, orang-orang asing yang tinggal di Buleleng. Ada turis. Nah dari situ aja kita sudah beda approach gimana akan berkomunikasi kan. Lokal, expat, sama turis. Itu 3 ya, yang saya mau harus tahu. Kita harus mempelajari itu. Produk, bahasa. Tadi kita membicarakan soal bahasa lagi. Bagus kalau kita bisa berbahasa at least 1 ya, bahasa Inggris ya sebagai bahasa internasional. Tapi belum tentu juga orang asing itu fasih dalam bahasa Inggris. Jadi kalau bisa kita mengajak orang yang mengerti bahasa Inggris atau lebih baik ya, seperti yang tadi saya bilang. Atau karena kadang-kadang translasi juga tidak tepat ya, maksudnya kita ngomong apa keluarnya apa. Iya benar. Apalagi kalau kita nulisnya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris masih agak mending keluarnya dalam bahasa lain, tapi kalau bahasa Indonesia kayaknya udah kadang sama sekali melenceng. Kalau kita punya orang atau kita tahu, kita cari, jika kita harus mengeluarkan uang untuk membayar servis itu, hire orang ya profesional itu suatu investasi. Itu bukan nggak mau mahal, buang-buang uang. Jangan berpikir seperti itu. Pikir itu sebagai investasi untuk memperluas bisnis kita. Kita melakukannya secara profesional, pasti ada biaya. Tapi jangan nggak mau saya ngeluarin uang, ngapain buang-buang uang. Jangan berpikir seperti itu, karena itu modal akan kembali lagi nantinya. Kalau itu bagus, bisa menyambungkan, bisa menjual apa yang kita mau jual. Kan balik lagi nanti modalnya. Iya, kenapa enggak? Gitu. Kenapa tidak? Jadi jangan ragu-ragu. Kalau perlu konsultan atau perlu penerjemah profesional, bayar, hire, maksudnya rekrut. Iya. Ya. Toh itu kan nggak selamanya, itu kan sekali-sekali aja. Apalagi kalau awal ya. Kalau udah ada seumpamanya kita mau memasarkan barang kita, kebetulan seumpamanya kain tenun, istilah kita ambil contoh aja kain tenun. Ada orang asing yang tertarik, oh ini bagus sekali, atau mungkin tapi hanya ngomong-ngomong aja, dia belum bicara bisnis, tapi ada kemungkinan bisnis di situ. Nah, bagaimana kita approach-nya? Sumpama saya tidak bisa bahasa Inggris dengan fasih, saya ngomong bahasa Indonesia, orangnya tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Bagaimana ini? Saya akan cari orang yang bisa berbahasa Inggris, yang bisa mengatakan apa yang saya inginkan, daripada saya ngomong belepotan salah, nggak ngerti. Dan lagian kalau kita mau jual sesuatu itu harus profesional kan, kita nggak bisa sembarangan. Kalau mau sukses ya, kalau mau main-main sih ya itu terserah. Tapi kalau kita mau serius, kita benar-benar mau mengembangkan, apalagi kalau tujuan kita mengembangkan bukan hanya kepada 1 orang, tapi nantinya akan banyak orang. Kenapa enggak? Kenapa tidak? Anggap itu investasi. Jangan anggap itu pengeluaran yang pemborosan. Ya. Kalau saya ya. Iya benar. Daripada nanti sama-sama saling kayak bingung gitu ya. Ini ngomong apa? Kita juga nggak bisa ngejelasin gitu kan. Dan bisa fatal. Ujungnya tidak ada deal, tidak ada transaksi. Karena orang asingnya frustasi. Ini ngomong apa sih orang? Saya nanya apa, dia jawab apa. Iya. Seperti itu. Oke, jadi jangan menuntut agar pembisnis yang kita bakal ajak bisnis itu bisa ngerti apa yang kita jangan asumsi, jangan pernah asumsi, itu kesalahan fatal. Jangan egois juga lah ya. Ada lagi Bu, mungkin tipsnya? Sepertinya udah sih. Tadi saya juga sudah memperbincangkan soal follow up ya. Dimana lisan, apalagi dengan orang yang tidak berbahasa sama dengan kita, yang berbahasa sama dengan kita aja, saya masih melakukan follow up dengan tulisan, baik itu email, baik itu WhatsApp, baik itu, karena itu bisa dijadikan referensi juga nantinya. Jadi seumpama kita sedang melakukan sesuatu, kita bisa balik lagi kan, oh waktu itu apa sih yang disepakati, detailnya kita bisa lihat dari tulisan-tulisan kita. Tidak ada kesalahpahaman jadinya. Oke, nah tadi kan Ibu sedikit menyinggung seputar pengalaman Ibu 24 tahun ya di Amerika gitu ya. Nah, apakah Ibu juga mengalami culture shock Bu ketika balik ke Indonesia, ngelihat bagaimana pembisnis-pembisnis di Indonesia? Sangat. Waktu. Waktu. Emang. Jam karet. Jam karetnya Indonesia udah terkenal berarti ya. Kaget. Selain jam karet apa Bu mungkin? Pertanyaan yang terlalu personal.
terlalu pribadi. Saya banyak menemukan itu waktu awal-awal datang ke sini. Jadi seumpamanya istilahnya saya mau beli mangga, banyak pertanyaannya. Ibu dari mana? Menikah dengan siapa? Anak berapa? Nggak usah mangga ya, maksudnya yang lebih level lebih tinggi pun pada saat pertama ketemu kadang langsung ditanya kehidupan pribadi kita, dan itu kadang-kadang mungkin sesama orang Indonesia yang memang itu kebudayaannya ya, tapi karena mungkin saya sudah lama di luar, jadi ditanya sesuatu yang sangat pribadi pada awal kita melakukan bisnis ya, ini bukan teman ya, maksudnya ini bisnis kita sama-sama tidak kenal, itu agak risih, tidak nyaman. Loh, saya kesini bukan untuk bicara hidup pribadi saya gitu loh istilahnya. Bukan jadi curhat ya. Hati-hati, itu mungkin pesan saya. Hati-hati dengan orang itu, karena tidak semua friendly dan open ya. Itu banyak dari budaya-budaya Barat khususnya yang menganggap itu sedikit tidak pantas. Kalau untuk kita biasa ya, oh gimana, ibu sudah menikah, gitu kan biasa kan, anaknya berapa, gimana, segala macam. Saya udah setengah Indonesia sekarang saya juga sama omongannya. Tapi waktu baru datang kaget. Tapi sekarang saya lihat-lihat siapa yang saya ajak ngomong kalau sesama bangsa. Biasa. Tapi kalau saya sama orang baru ketemu, sama orang Perancis atau orang apa, saya nggak berani langsung nanya, oh kamu sudah menikah? Dia datang sama, oh itu suami kamu? Bukan, kan malu kan kita? Bukan. Kita membuat orangnya malu, dan kita membuat diri kita juga malu tanpa sadar gitu ya. Maksudnya kita jangan berpikir, oh ya malu karena saya nanya ternyata bukan, tapi kita sudah memposisikan orang itu juga jadi tidak nyaman. Ya bukan, kalau ini bukan pasangan saya gimana? Gitu loh maksudnya. Kalau mungkin bisa tangkap di sini, kalau orang luar itu lebih ke kayak kalau bukan urusannya ya nggak usah ditanya gitu ya. Mind your own business. Makanya ada pepatah seperti itu karena memang seperti itu. Nah Pak Ananta sendiri tadi kan sempat disinggung seputar pendidikan ya, penting sebenarnya. Nah, bagaimana kalau sekarang, apakah sudah ada? Kalau zaman Tias belum ya? Kalau kita di perguruan tinggi memang terkait dengan hal ini biasanya dimasukkan ke dalam kurikulum kewirausahaan gitu. Cuma memang ada juga pengantar bisnis misalnya kalau di kampus kita itu ada. Cuman memang belum spesifik ke situ dan belum aplikatif mungkin gitu. Praktek lapangan belum ada. Iya betul, dan juga ini perlu ditambah memang sehingga boleh jadi kita menambahnya dengan ya memperoleh pengetahuan termasuk dari radio ini juga gitu ya. Jadi memang kalau kita ingin menekuni bisnis gitu, apalagi sudah berbisnis, kemudian berpartner, ada karyawan dengan berbagai budaya gitu, memang kita harus mempelajari ini dengan baik gitu. Apalagi kalau sekarang pemerintah Indonesia kan lagi gencar nih gini ya, anak-anak mudanya untuk buka usaha segala macam gitu. Nah kalau untuk mahasiswa sendiri, apa nih yang harus dilakukan agar mereka bisa memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik, Pak? Ya, banyak belajar, banyak membaca. Apa yang tidak didapat di bangku kuliah sebenarnya bisa kita dapatkan dari berbagai sumber gitu. Termasuk di tempat di radio ini kan gitu. Kemudian di internet dan seterusnya. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini juga terus akan berkembang, Ibu ya. Jadi budaya itu bukan sesuatu yang statis gitu. Jadi apa yang kita ketahui sekarang belum tentu nanti relevan dalam 5-10 tahun ke depan gitu. Sehingga terus belajar adalah kunci sukses untuk memahami komunikasi lintas budaya ini. Tapi dari yang Bapak lihat selama ini di luar, apakah masih banyak mahasiswa yang punya PR nih untuk belajar lebih seputar komunikasi bisnis lintas budaya ini, Pak? Ya, boleh jadi demikian karena orientasi mungkin ya. Jadi orientasi yang masih belum ke sana gitu. Ini juga perlu disadarkan karena seperti yang Tia sampaikan tadi, kedepannya kan kita diharapkan menghasilkan lulusan yang tidak sekedar menjadi pekerja gitu Bu ya. Jadi apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, nanti ke depan untuk pemulihan ekonomi sangat dibutuhkan pengusaha-pengusaha baru, UMKM dan seterusnya. Ya saat ini ya komunikasi lintas budaya itu kunci gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak perlu menjadi sebuah pebisnis multinasional untuk memahami itu, karena boleh jadi kata kita lokasi wisata, orang yang datang ke sini atau kita memasarkan melalui media sosial atau melalui
jaringan internet akan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berlatar budaya berbeda. Oke, Ya, gitu. Jadi bukan hanya perusahaan-perusahaan besar saja ya yang melakukan komunikasi bisnis lintas budaya ini sendiri. Berarti untuk para pedagang-pedagang biasanya kalau di Denpasar itu sebelum pandemi kan banyak tamu-tamu tuh Bu ya. Banyak juga pedagang-pedagang acungan tuh kan yang jalannya. Itu berarti juga membutuhkan komunikasi lintas budaya. Perlu. Iya, Saya rasa perlu. Ya, dengan segala keterbatasan itu buktinya mereka tetap bisa jualan. Iya. Pasti mereka juga punya cara, ya walaupun mungkin keterbatasan bahasa, tapi punya cara untuk menarik orang itu. Khususnya pandemi ya Pak ya, di mana sekarang ini new normal, yang dulu biasa normal sudah tidak normal lagi sekarang. Memang diperlukan sekali pengusaha-pengusaha baru. Jadi anak-anak muda sekarang semangat, maksudnya diversifikasi. Harus mencari sesuatu yang bisa dikerjakan dari rumah. Jadi ya seperti saya lihat banyak sekarang mulai jualan makanan dari rumah, kedai-kedai kopi lokal. Oh, saya senang sekali. Menurut saya yang besar-besar tidak perlulah masuk chain-chain besar itu. Biarkan ekonomi itu tumbuh dari lokal. Berarti untuk para pengusaha yang baru merintis pun juga sangat memerlukan komunikasi bisnis lintas budaya ini gitu ya. Sangat. Berarti bukan hanya pembisnis yang sudah punya nama. Oh, tidak. Warung tomat itu kan kecil, apa sih maksudnya kita itu titik kecil sekali dalam skala besarnya ya. Tapi tetap kita menerapkan aturan-aturan atau prinsip-prinsip komunikasi seperti di perusahaan besar. Karena kita mau sukses, kita harus punya disiplin. Tidak bisa kita sembarangan semau istilahnya ya, semau saya aja lah mau ngapain, ini toh bisnis saya. Nggak bisa seperti itu. Karena bisnis is bisnis gitu ya. Bisnis. Seperti tadi saya bilang sama suami, itu partner saya. Kalau kita dalam konteks ada di tempat kerja sedang membicarakan bisnis yang kita bicarakan. Jadi ya sama, jangan baperan ya suami gitu istilahnya. Maksudnya kalau seumpama saya menentang karena saya merasa tidak cocok itu dengan situasi dan kondisi di sini, ya itu anggap itu bisnis kita omongan. Jadi kalau bisa ya bisnis keluarga jangan dicampur aduk, maksudnya bisnis ya bisnis. Ntar keluar dari tempat bisnis ya terserah beda lagi. Oke, sebelum mengakhiri mungkin Bu Ariyanti ingin ada yang disampaikan kepada pemirsa Radio Guntur terkait komunikasi bisnis lintas budaya ini Bu. Terutama ini zaman pandemi ya, kita semua merasakan, terutama di Bali ya, karena kita memang tergantung dari pariwisata mayoritas ya. Sabar, hang in there, jangan patah semangat. Kami di Warung Tomat pun merasakan naik turunnya, dan beberapa bulan ini memang turun sekali. Tapi tetap teguh pada prinsip kita, tetap teguh pada tujuan kita apa. Cari sekali lagi, cari diversifikasi. Apa yang tadinya seumpama kita hanya mau jual pizza, cari sesuatu yang mungkin harga, penurunan harga karena daya beli orang juga menurun sekarang, disesuaikan dengan sikon dan rasa. Mungkin rasa yang tadinya kurang cocok sama lokal, karena sekarang kan kita fokusnya lokal. Bagaimana kita bisa survive, tidak mengandalkan orang dari luar. Ya kan intinya sekarang begitu kan, karena kita sepi apa. Jadi itu kita harus kreatif, kita harus punya bisa mencari jalan lain. Ya, jangan cuman jual satu ini, tapi cari lain yang masih dalam satu lingkup. Jadi jangan terlalu kaku. Oh, saya cuma mau jual kopi, titik. Jangan seperti itu. Karena dari zaman sekarang ini, saya cuma mau jual kopi dengan harga sekian, titik. Saya nggak mau tahu. Nggak bisa. Zaman sekarang nggak bisa. Kita harus fleksibel. Itu aja mungkin ya Pak. Kalau dari saya intinya kita sama-sama saling support ya. Gitu. Oke, Pak Nanta mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Radio Guntur? Ya, jadi dari diskusi tadi kita bisa memahami bahwa komunikasi lintas budaya itu sangat penting gitu. Jadi dinamika bisnis kemudian bisa kita tangkap melalui komunikasi itu tadi. Jadi apa yang kiat-kiat yang disampaikan oleh Ibu Ariyanti tadi sebenarnya kiat yang dia dapat atau beliau dapatkan dari berkomunikasi dengan pelanggan, dengan karyawan dan seterusnya. Sehingga
dalam konteks komunikasi lintas budaya ini kita harus terus belajar gitu. Karena ya aspek komunikasi dan kebudayaan itu bukanlah sesuatu yang statis. Jadi kuncinya kita harus terus belajar, kemudian mendapatkan manfaat yang terbesar dari komunikasi ini agar bisnis kita terus bisa berkembang gitu aja. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ananta, Bu Ariyanti. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di Fintalk untuk edisi hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Radio Guntur yang sudah mantengin Tias dari jam 9 pagi tadi dan juga sudah joinan di 23455. Dan untuk Anda yang kelewatan untuk Fintalk untuk edisi hari ini, jangan lupa bisa langsung dicek di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Kalau suka sama videonya, jangan lupa di-like. Saran masukan kalian bisa ditinggalkan di kolom komentar ya. Sekian untuk Fintalk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di Fintalk berikutnya.